formasi sudah final. Halo teman-teman guru bahasa Inggris di SD, bersabar ya. Tahun ini memang guru bahasa Inggris belum linear sebagai guru kelas. Bersabar, kami akan memperbaiki peta linearitas agar guru bahasa Inggris linear sebagai guru kelas. Tahun ini sabar ya, tunggu tahun depan. Terima kasih. Kami dari perwakilan guru lulus bahasa Inggris P3K Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan permohonan atau tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membukakan formasi di Kabupaten Lampung Selatan sejumlah guru yang lulus bahasa Inggris, yakni 797. Memang dikarenakan Kabupaten Lampung Selatan hanya mengusulkan 70 formasi untuk rekrutmen P3K di tahun 2022 ini. Itu sangat minim sekali, hanya kurang dari 10% ya. Sangat miris bagi kami. Kawan-kawan sampai mungkin ada yang kecewa, sedih, segala macam, kesal. Tadi kami sempat berkomunikasi dengan Pak Sekda. Pak Sekda hanya berjanji akan mencari jalan keluar, akan seperti apa solusinya, tapi tidak memberikan solusi yang benar-benar memberi kepuasan bagi kami guru-guru lulus bahasa Inggris ini. Kalau tuntutan kita nggak terrealisasi nanti seperti apa, Bang? Ya, kami sepakat tadi dengan Pak Sekda bahwa kami diminta untuk bersurat untuk meminta artinya alokasi dana anggaran untuk P3K itu berapa dan dari pusatnya berapa. Maka kami diminta untuk bersurat. Nah, setelah kami bersurat nanti akan ketahuan hasilnya seperti apa. Tapi kalau memang itu tidak memuaskan hasilnya bagi kami siap turun kembali ke lapangan sebanyak 790. Itu tadi yang menemui ya. Jadi itu ada forum guru lolos passing grade P3K. Itu jumlahnya yang tersisa setelah dikurangi rekrutmen P3K kita yang 2022 itu masih sekitar 729. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa di menu DAU kita sekarang kan ada rinciannya. Jadi hampir mirip seperti DAK lah gitu. Jadi ada anggaran 53 miliar untuk P3K. Nah, ketika kemarin dalam pembahasan di komisi, khususnya saya komisi 2, itu kan memang dari 53 miliar itu sudah ada untuk alokasi 13 miliar yang rekrutmen tahun 2022. Berarti masih ada sisa di tahun 2023 ini sekitar 40 miliar. Nah, tadi sebelum ada aspirasi dari rekan-rekan, saya sudah sounding ke BPKAD. Jadi alokasi yang 40 miliar ini sudah di breakdown ke 5 satker. Jadi yang pertama pendidikan, kesehatan, PUPR, kemudian dinas peternakan dan hortikultura gitu. Jadi ada rinciannya, kita sampaikan tadi ke forum supaya ini kita nanti duduk bersama antara lintas komisi yang mungkin bisa melibatkan komisi 1 karena komisi 1 ada BKD, kemudian komisi 2 keuangannya, kemudian komisi 4-nya di dinas pendidikan. Harapannya kalau kita duduk satu meja nanti kita mau mencari solusi nih mengentaskan persoalan P3K khususnya yang di tenaga guru honor yang sudah lulus passing grade itu nanti seperti apa simpulannya agar nanti saling ada titik temu lah, itu harapan nanti kita ke depan. Itu diantaranya adalah dampak yang harus diterima oleh guru-guru honor, guru-guru P3K yang sudah dinyatakan lulus pun bermasalah di Republik yang kita cintai. Ini menjadi persoalan. Harusnya guru-guru yang sudah dinyatakan lulus, ya suka tidak suka pemerintah harus segera memberikan SK kepada guru-guru kita. Aneh bin ajaib, kalau sudah dinyatakan lulus tapi formasi tidak ada. Ini yang menjadi persoalan besar di tes seleksi P3K tahun 2021. Akhirnya pemerintah di awal-awal 2022 membuat surat edaran dan memberikan pengumuman kepada seluruh
guru-guru di Indonesia bahwa di 2022 akan diangkat yang yang lulus PG dan belum mendapatkan belum mendapatkan tempat atau formasi. Tapi sampai saat ini banyak guru-guru kita yang belum selesai terkait dengan SKP 3K-nya walaupun dia sudah lulus passing grade. Sampai Pak Prof, ada beberapa guru yang sudah diberhentikan dari tempat mengajarnya karena dia ngajar di swasta. Sejak diterima di P3K oleh yayasan swastanya itu diberhentikan, Prof. Gaji tidak nerima karena sudah dinyatakan lulus di P3K. Mereka berjualan macam-macam, laporan kepada PGRI, menangis mereka, kapan kami akan ditentukan nasibnya untuk menjadi P3K. Ini mudah-mudahan pemerintah khususnya Kemendikbudristek, kemudian ya leading sektornya adalah Dirjen GTK, kami ingin melihat sebuah kepastian dari pemerintah terkait guru-guru yang sudah lulus passing grade tapi belum menerima SK. Masih banyak, Prof. Dan pendataan juga belum selesai, dan kita lihat mudah-mudahan ini menggembirakan teman-teman guru honor yang sudah dinyatakan lulus P3K. Nah, lagi-lagi, Prof, ini koordinasi, komunikasi, kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut kami kurang berhasil. Karena pertemuan-pertemuan sudah dilangsungkan, rakor dan seterusnya, tapi tetap banyak daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang tidak mengusulkan sesuai dengan kuota yang lulus di passing grade. Walhasil, ya begini, banyak masih digantung SK yang harus diterima oleh para guru honor. Jadi persoalan bersama, jangankan bisa mengangkat yang P2, sisa K2 yang belum terangkat, Prof. P1 saja sulit untuk bisa bergerak. Nah ini, Prof, mudah-mudahan ada solusi-solusi yang lain di kementerian. Karena persoalannya di era disrupsi ini katanya bukan persoalan bukan persoalan hal-hal yang pasti, tapi bagaimana pemimpin memberikan keputusan yang cepat, tepat, dan jelas. Itu pengaduan-pengaduan dan aduan-aduan terkait dengan ASN P3K ini. Inilah mungkin yang dikhawatirkan oleh teman-teman guru honor saat itu, bahwa kami inginnya ASN PNS bukan P3K. Karena ketidakjelasan terkait dengan penggajian, kepegawaian, sehingga membuat teman-teman guru honor itu pada saat diluncurkannya P3K mereka sedikit tidak setuju, inginnya adalah ASN PNS. Tetapi daripada teman-teman menurut undang-undang ASN bahwa ASN itu yang PNS itu 35 tahun paling tinggi, paling lambat, mereka setelah 35 tahun kan tidak bisa ikut tes ASN. Padahal yang dirugikan itu saat moratorium 10 tahun lebih, usia mereka masih 25-26. Tapi ketika tidak ada pengangkatan, jadilah mereka usianya lebih dari 35 tahun. Nah ini yang menyebabkan sehingga jalan tengah PGRI mengusulkan P3K untuk guru-guru yang usianya di atas 35 tahun. Ini awalnya, Prof. Kemudian yang kedua, ini P3K itu khusus untuk menyelesaikan guru-guru di sekolah negeri, tidak melibatkan guru-guru yang ada di sekolah swasta. Nah sekarang kerepotan pemerintah. Tadinya untuk guru-guru yang ada di sekolah negeri, kekurangan gurunya kan di sekolah negeri, Prof. Kalau swasta mungkin sudah stabil dan seterusnya. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita intervensi oleh pemerintah, dibantu sekolah-sekolah yang maju enggak, hidup tak mau gitu. Mungkin itu yang perlu kita bantu untuk dikembangkan lebih maju lagi.
Jadi memang ada hal yang harus segera, tadi saya bilang bahwa di era disrupsi ini tidak hanya kita memikir-mikir kemudian menentukan sebuah kebijakan, tetapi harus segera, cepat, tepat, dan jelas. Itu, Prof. Jadi sepertinya tadinya kementerian itu ingin menunjukkan bahwa nih program ini tidak membeda-bedakan tempat kerja. Kemudian swasta negeri seimbang, silahkan boleh, tapi akhirnya kan menimbulkan masalah. Nah, kebijakan yang ketika diimplementasikan menimbulkan masalah dan masalahnya cukup besar, berarti menurut teori kebijakan ini harus dievaluasi secara mendasar dan mendalam. Kenapa sih kita ingin menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan kekurangan guru, tetapi sampai saat ini guru-guru masih belum mendapatkan porsi yang baik, porsi yang tepat. Sehingga tidak terjadi sebetulnya kalau perencanaan menggunakan perencanaan strategis yang Prof ajarkan, Prof sampaikan. Bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan yang betul-betul pasti, tidak menggantung. Itu tidak akan terjadi kalau perencanaannya matang dan kalau perencanaannya betul-betul melibatkan stakeholder pendidikan. Ya, kebijakan itu seperti coba-coba. Ini memutuskan ini diperbaiki. Padahal ada teori yang sangat, ya salah satu yang saya kenal yang Prof sampaikan, program evaluasi and review teknik. Program ini kalau kita menggunakan program seperti ini tidak akan pernah kita terpleset dari rencana yang sudah kita lakukan. Semua kritikal yang akan mengganggu program ini, rencana ini akan dikikis habis dengan teori-teori ilmiah untuk sukses dalam sebuah program. Terkait kurikulum merdeka saja, saya melihat evaluasi dari seluruh Indonesia, jangankan di tempat-tempat terpencil. Saya baru pulang dari Garut Selatan yang nggak jauh dari ibu kota negara. Di ujung Garut, di kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Saya tanya pada guru-guru, ibu bapak, bagaimana sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Apa Pak kurikulum merdeka? Dari ibu kota nggak jauh jaraknya, nggak ngerti apa itu kurikulum merdeka. Ini satu bukti. Jangankan di daerah pedalaman, di pencil, waktu kita pulang dari Aikmua pun sama, mereka tidak mengerti. Bahkan kurikulum 2013 pun masih belajar mereka. Artinya apa? Ini sebuah potret. Jangan melihat pohon, tapi hutan belantara yang utuh Indonesia itu harus kita potret. Bisakah implementasi ini dilaksanakan? Atau mudahkah guru menggunakan kurikulum? Nyatanya di kota-kota besar saja, saya tidak menyebut jar, itu guru-guru meliburkan siswanya untuk PMN, untuk ikut aktif di akun belajar IT. Mereka sampai jam 10 malam harus mengupload itu. Ini persoalan, dan akhirnya apa? Yang harusnya dia mengikuti video-video, mereka skip cepat. Jadi tidak mengerti, yang penting menjawab pertanyaan sehingga dia lolos. Apakah ini yang harus kita